bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya, Kau segalanya Nah, saya jadi manusia gimana ya? Aduh, di sekuat-kuatnya iman saya, gimana saya jadi mama gitu. Saya jadi gitu kan. Tuhan gitu. Anak-anak saya tuh semua berutang. Kadang akar kepahitan dengan papahnya gitu. Apalagi anak saya pertama dekat banget dengan papahnya. Dulu aja kalau masuk kamar nggak mau makan, mbaknya, neneknya, siapapun nak makan dulu nggak dengerin. Tapi papahnya lewat handphone, Tik makan dulu. Wah, bagaimana sayangnya, tapi dia ada kepahitan yang luar biasa benci gitu. Suatu saat saya juga pernah tuh papanya maki-maki saya gitu kan, ngajarin anak tuh yang benar belum mati apa ini gitu. Pas anak saya mandi saya buka tuh handphonenya, kalau lu bukan bokap gue udah bunuh gitu kan. Jadi saya ngalamin anak-anak saya tuh yang jiwanya saya tahu kita semua mengenal Tuhan, tapi ada akar kepahitan. Saya waktu itu belum tahu. Saya tahu dari usianya. Saya menerima firman Tuhan juga udah sering saya, tapi tidak ada yang secara individual. Saya tahu makanya kita mungkin perlu share kepada yang lain ya. Akar kepahitan itu luar biasa yang kita perlu perangi seperti dalam hidup, karena dalam rumah tangga itu, rumah tangga Kristen banyak sekali yang seperti baik-baik saja, keluarganya baik saja, anak saja. Mereka nggak tahu, padahal di dalam itu banyak yang menggerogoti. Nah, anak saya tuh yang saya kayak cobaan yang luar biasa, aduh gitu. Hampir nggak kuat gitu ngadapin sebuah anak yang gejolaknya permintaannya. Anak saya tuh ribut, kalau ributnya bukan main-main gitu loh Pak, ada yang pecahin barang. Anak saya nomor 1 itu sampai pernah saudara saya saudara tuh yang di rumah sakit kerjanya, Stella coba dibawa ke psikiater. Baru saya pelan-pelan, waktu itu kan karena saya juga belum ketemu psikiater gitu kan, di otak saya bukan hamba Tuhan gitu, otak saya wah bener nih psikiater nih, pelan-pelan nak mungkin kapan temenin mama ke psikiater ya. Emang saya gila mah gitu, jadi belum apa-apa tuh saya udah itu, dan saya nggak punya siapa-siapa. Makanya kalau seperti ini kita bershare itu saling menguatkan. Mungkin kan bilang kan Maria Misyuhur doakan saya itu kan menguatin. Nah, dulu saya juga nggak terlalu komunitas aja, asal biasa, tapi bagi saya wah nanti bukannya kalau nggak tepat saya ngomong, bukannya doain kemana, nah ini otak saya ya gitu, otak saya akhirnya nggak tahu gimana Tuhan itu membawa nggak tahu kenapa anak saya itu tiba-tiba bisa kenal Miss Yohana. Terus saya bilang gini, Mama saya mau les, duit aja nggak punya, biar pakai apa, udah yang penting les gitu. Anak saya juga pede banget gitu, dan saya juga nggak datang ke Miss Yohana, nggak, saya kan sakit antara malu antara bingung gitu, saya nggak datang ke Miss Yohana. Dia anak saya les aja ngikutin, saya bilang aja anak jadi pintar juara terus gitu. Di PSKD juara, anak saya selalu juara 1, di SMP itu juara 1 terus gitu kan, dia bisa masuk SMA 3 gitu kan. Saya tuh sampai nggak ketemu Miss Yohana gitu, saya pikir udah biasa aja gitu. Sampai suatu saat Miss Yohana menguatkan saya, menguatkan anak-anak, dan datang ke rumah itu pada saat saya tuh apa ya, imannya tuh ya masih goyang-goyang gitu. Saya tuh percaya Tuhan. Saya kecil saya cepat udah Kristen. Saya diajak yang saya tuh dulu penginjil kan, ajak kemana-mana, ikut konser apa, ikut PA atau sekolah minggu, pokoknya saya rajin lah gitu. Tapi bukan satu yang benar-benar yang apa ya, jiwa dan roh gitu loh. Mungkin hanya badan, roh sebagian gitu. Bukan mengecilkan mungkin yang saya lakukan di gereja lain di Jawa gitu ya. Tapi itu saya hanya ngalamin biasa-biasa aja. Sampai suatu saat dia semua datang ke rumah saya, dia bilang berikan pengampuan buat papanya karena belum tahu, siapa tahu waktunya, dan saya nggak tahu itu biasanya seperti. Pokoknya berikan pengampunan, anak-anak saya didoakan sekalian pas saya pada nangis. Kadang-kadang anak saya kalau cerita saya nggak ngerti, bisa cerita ke Miss Yohana bisa ngerti seringkali kan.
tuh kalau itu kayak musiwana. Waduh, nggak bisa saya ngomong sama musiwana karena saya nggak ngerti. Saya tuh terus nggak ngerti bagaimana untuk menyelami anak-anak. Dan benar, akhirnya apa yang musiwana bilang, datang ke papahnya, berikan pengampunan. Kita nurut sama anak-anak. Saya bilang, papa bingung gitu, kita maafin papa ya. Pasti papa saya pasti mikir nih, kenapa nih kesambet apa nih anak-anak pada bilang gitu. Karena anak saya, dia apalagi keras kepala kan, semua minta maaf. Dan 6 bulan ya, mungkin yang siapa yang hanya pas 1 tahun ya, tiba-tibanya udah meninggal. Dan saya pun nggak tahu bapaknya sakit, karena jantung, jantung kan nggak tahu. Jadi saya nggak tahu, bahkan waktu kita di sana udah sama anak-anak sewa kendaraan pun udah nggak keburu karena di sana nggak boleh sampai sore dikuburkan. Nah itu pun tadinya saya berharap mau saya bawa ke Depok gitu kan, tapi karena keluarga di Garut semuanya Muslim dan berpikir nih papanya lahir Muslim, saya pikir ya sudah diminta dikuburkan secara Muslim gitu kan, karena mereka berpikir ini imannya Muslim nggak usah apa-apa, dan lah cuma dikubur biarin aja gitu. Tapi anak saya nggak melihat itu, walaupun di mobil itu udah pada nangis dengan saya udah nggak karuan gitu kan. Tapi di situ saya ingat Mbak Misalnya pernah bilang sebelum terlambat gitu. Coba gimana kalau papanya meninggal dan anak saya belum berikan pengampunan ya, mungkin ada nggak tahu gimana gitu. Tapi di situ anak-anak termasuk saya sudah mengampuni papanya, terus kita minta papanya juga mengampuni kita. Nah di situ luar biasa, kita mengampuni orang, kita pelepasan itu luar biasa. Hidup saya itu sedikit itu udah luar biasa itu. Tuhan itu luar biasa dalam hidup saya. Saya kayak gimana pun Tuhan udah luar biasa, tapi hidup saya itu tambah semakin hari itu tambah Tuhan ubahkan luar biasa. Jadi kalau saya berdoa bagi Tuhan luar biasa, saya tidak tidak melakukan, sudah takut sama Tuhan gitu. Jadi saya sampai sekarang tuh yang takut sama satu, Tuhan saya nggak mau neraka aja udah. Itu yang orang sekarang tuh harus kita ingatkan, karena Tuhan itu yang hidup. Jadi saya terima kasih sekali sekolah Musliman yang begitu sabar dipakai Tuhan. Saya merasakan dan saya juga belajar gitu apa yang Dia berikan ke saya. Saya terapkan sedikit-sedikit, walaupun saya selalu bilang Tuhan saya nggak tahu, saya nggak tahu, tapi Tuhan berikan apa yang sudah saya rasakan ini, orang lain bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus. Nggak malu, mungkin saya di WA juga pakai nama Tuhan Yesus karena banyak minta doa, orang pada malu gitu kan. Saya udah terima kasih Tuhan Yesus kan, menyebut Tuhan Yesus depan orang. Dulu saya malu kadang-kadang depan orang, siapa Tuhan gitu, pas udah Tuhan Yesus. Jadi itu sedikit kesaksian saya yang luar biasa gitu, tapi yang mengubah saya, anak-anak saya. Tapi saya percaya kuasa yang lain di luar ini nggak selalu, saya lihat selalu nggak rela gitu saya dan tentram. Nah itulah PR buat saya, buat kita, buat keluarga kita gitu kan, karena Indonesia kan selalu membuat terus ya, karena hidup kita itu indah terus percaya dalam Tuhan. Ya saya juga masih mengalami yang naik turun, bagaimana harus mengingatkan anak, bagaimana bersikap kepada orang, bagaimana mengalami perlakuan orang. Tapi karena saya tahu saya bersama Tuhan Yesus luar biasa. Jadi kasih Tuhan Yesus luar biasa. Pokoknya saya nggak bisa ceritakan lagi yang lain karena terlalu banyak. Setiap hari bagi saya itu adalah mujizat dari Tuhan. Jadi kalau kemarin saya sudah sempat datang ya, sebenarnya masih ingat saya. Nah, jadi sebenarnya saya hampir sama ya sama Mama Diva. Jadi kami sama-sama anak-anaknya les di Miss Yohana gitu Maria. Jadi dari anak saya anaknya 3 itu semuanya sama Miss Yohana. Jadi saya ingat banget tuh saat itu memang saya tuh pengen anak-anak saya tuh jurusan IPA karena mereka kan laki-laki gitu ya. Tapi kok kayaknya kurang pinter nih ya kayaknya di pelajaran IPA gitu. Tapi entah kenapa itu hati saya tuh pengen gitu Tuhan saya, karena saya tuh masa anak laki-laki saya kurang ya di IPA gitu. Jadi tapi akhirnya pokoknya singkat cerita saya akhirnya ketemu sama Miss Yohana. Nah disitulah
disitulah Tuhan itu membuka jalannya. Bukan saja anak-anak saya yang dirubah dalam cara mereka itu memahami pelajaran ilmu pasti, tapi saya juga ikut dirubah juga. Amin. Ya, puji Tuhan ya. Jadi ya benar itu bahwa kita tuh banyak yang menjadi orang Kristen, tapi kita tidak tidak mengerti apa sih sebenarnya. Jadi kita kayak Tuhan berdua sama Tuhan, tapi Tuhan tuh nggak tahu di mananya lah. Pokoknya semoga dijawab ya kayak begitu ya. Tapi setelah saya mengalami bagaimana pemulihan itu lewat Miss Yohana, saya mengerti bagaimana berjalan sama Tuhan, mengalami Tuhan secara pribadi itu seperti itu luar biasa banget. Jadi saya mulai walaupun saya sudah baca Alkitab gitu ya, saya ingat banget itu kebetulan saya memang waktu entah kenapa lah saya jadi ranking di katekisasi, karena kan dulu kita dari gereja Lutheran dulu ya, dari HKBP ke GKPI, jadi itu katekisasi CD itu, dan saya dapat juara pertama, dapatlah Alkitab. Nah di situ saya mulai mencoba baca Alkitab kan, karena disuruh sama kunjungannya. Nah, saya ingat banget tuh, dari tahun 91 sampai akhirnya saya ketemu sama Miss Yohana, baru saya menamatkan itu Alkitab. Dari tahun 91 sampai akhirnya 2017 saya menamatkan itu Alkitab. Nah di tahun 2016 itu yang kemarin saya ceritakannya Bapak Ibu, bahwa suami saya memutuskan dengan tiba-tiba berhenti dari pekerjaannya. Lah, sebagai manusia itu ya bingung dong ya, kok bisa itu satu-satunya suami saya udah nggak bekerja lagi, karena waktu dia sempat bilang, siapa yang mau bekerja, kamu apa saya, karena saya memang tinggalnya di pelosok gitu ya Pak ya, saya tinggal di pelosok, anak-anak juga kalau ke sekolah nggak ada kendaraan, kecuali ya saya ada yang bisa ngojek. Padahal dulu saya itu benar-benar udah lemah, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi disinilah saya melihat Tuhan itu ya memproses saya. Dan saya itu suka ketakutan, nggak berani, apalagi bawa motor. Tubuh 3 anak saya bawa dengan jarak yang 30 menit lah dari rumah. Kalau misalnya macet sekitar 40 menit saya bawa itu ke sekolah ya, karena saya disuruh berhenti sama suami karena dia berlayar. Dengan keadaan rumah juga yang di pelosok. Nah tapi di situ saya ingat lagi ya Tuhan, kebaikan-Mu ya Tuhan, kok saya bisa ya seperti ini, yang padahal dulu saya sampai gini loh Bapak Ibu, saya mungkin juga nggak bakal bisa menikah ya, karena saya juga cukup introvert ya Bu ya. Jadi saya tuh merasa saya apa sih, mungkin nggak bisa sepede itu. Tapi berjalannya waktu, dengan saya juga dipulihkan, walaupun suami saya juga gak punya pekerjaan, tapi disitulah saya melihat Tuhan tuh luar biasa dahsyat ya. Jadi saya mulai mengenal Tuhan, saya mulai baca Alkitab, saya mulai dapat rema-remanya, saya mulai bisa menyembah Tuhan. Dan setiap saya menyembah Tuhan, kayak rasanya pengen nangis terus. Nangis saya bukan sedih, tapi bahagia gitu ya. Bapak Ibu pasti sudah merasain lah. Kita bahagia waktu kita menyembah Tuhan tuh, kayaknya tuh jamah hati kita tuh, buka hati kita, dan kita bisa merasakan betapa baiknya Tuhan itu. Dan disitulah saya melihat Tuhan itu ya, walaupun saya mulai pelayanan, walaupun keadaan rumah tangga saya sebenarnya nggak terlalu baik-baik juga, karena saya masih berseberangan dengan suami juga kan. Dia memang kebetulan dari latar belakang Muslim juga. Tapi waktu puji Tuhan ya di situ juga saya mungkin bisa cerita bahwa Tuhan itu bagaimana menuntun saya sampai saya menguatkan iman saya tuh, saya nggak bakal kemana-mana. Saya bilang, Tuhan, kalau saya memang udah cinta ini sama suami saya, cinta banget kayaknya Tuhan, tapi saya nggak mau ninggalin Tuhan. Ini gimana itu? Nah itu pokoknya prosesnya itu cepat sekali. Dia juga ikut saya ya, dia sudah dibaptis selam segala macamnya. Cuman sekarang ini ya perjalanannya itu ya masih kami agak jomplang ya. Makanya saya sekarang doanya tuh sama Tuhan, tolong kami supaya kami menjadi pasangan yang sepadan dalam iman kami. Itulah doa saya. Dan anak-anak saya itu ya, darinya yang tadinya nilainya 7 lagi, apalagi anak saya yang pertama juga mungkin ya karena saya juga kurang konsisten, suami juga kurang dekat sama anak-anak, jadi dia juga kayaknya agak bingung ya dengan pergaulan di sekolah. Sampai akhirnya itu sudah les waktu itu sempat keluar karena jauh juga, dan dia sudah banyak les juga di sekolahnya. Setelah itu nilainya hancur benar-benar itu.
sampai bapaknya bilang gini, udah kamu nggak usah kamu harapin lagi tuh anak nggak masuk negeri, nggak usah kata bapaknya gitu. Tapi karena saya kan berteman ya sama Miss Yohana juga, kita saling menguatkan gitu. Amin. Ya. Waktu Miss Yohana tuh saya ingat waktu itu dia telepon saya, coba lah itu Roh Kudus itu ya. Padahal kami tuh udah selama hampir 2 tahun ya bisa kita saya nggak les lagi karena anak saya sudah selesai kan. Dia SMA di sekolah dia nggak pegang lagi ya gitu. Jadi SMA tuh sudah selesai. Jadi kalau mau nanti malam, tapi karena malam itu kan jauh sekali rumah saya ke sini, jadi saya pikir udahlah mau sholat kita berdua aja. Ternyata ya saya memang harus dekat juga sama Miss Yohana ya. Jadi mungkin ini karena ya saya juga akhirnya jadi pelayanan sama beliau ya. Jadi dari sinilah saya lihat perjalanan Tuhan menuntun kami itu ya, dari mulai anak saya itu akhirnya singkat cerita masuklah IPB dalam keadaan wilayah hancur itu didoakan, terus saya juga doain anak saya. Di situ saya lihat jadi Tuhan itu memang bukan sebenarnya dia tuh gini ya, Tuhan tuh yang saya ini ya mulai memahami itu memang kita bisa beriman juga untuk anak kita, tapi dia pengen anak kita itu juga mau jadi harus sejalan sama kita. Dari sini saya lihat anak saya itu juga mau dia mau ikut menara doa, mau ikut doa sampai dia 3 hari berturut-turut diajarin lah sama temannya Miss Yohana juga ya waktu itu ya. Disitulah saya lihat apa Tuhan itu ya, bagaimana membentuk iman dia sampai akhirnya dia juga jadi. Saya juga berketetapan hati sama Miss Yohana, ada 1 kursi ya Tuhan di IPB. Waktu itu dia mintanya di IPB sama UGM, dan puji Tuhan akhirnya dapatlah itu. Saya sampai wah Tuhan luar biasa ya kalian Tuhan ya, dari yang nilainya hancur berantakan tapi masih bisa dapat 1 kursi loh buat IPB di teknik lautan. Jadi bukan yang dengan jurusan yang lumayan berat juga sih sebenarnya kan itu di IPB itu. Nah sampai sekarang pun dia masih ada kendala juga, tetap masih diproses ya. Mungkin ya dari saya juga dari keluarga, tapi dalam perjalanan kami ini dengan keadaan ekonomi yang tidak menentu, Tuhan masih memelihara. Bahkan saya justru bisa melayani Tuhan dengan keadaan ekonomi yang kurang. Nah itu yang saya syukuri. Jadi saya juga saya bilang Tuhan, saya sebisanya Tuhan, apa yang saya punya saya berikannya Tuhan, tapi tolong Tuhan berikan tanda sama saya. Kalau saya memang harus melangkah, Tuhan berkati saya jangan melayani bergantung sama orang, tapi saya melayani karena Tuhan memberkati saya. Jadi saya sudah saya juga bisa jadi berkat. Jadi saya bukan melayani asal melayani ya Tuhan ya, tapi saya bisa melayani karena Tuhan. Dan puji Tuhan ya Bapak Ibu ya. Jadi saya pun tiba-tiba teman kuliah dia ngajak saya juga waktu itu pandemi 2 tahun ini kan. Dia ngajak saya untuk bikin mesbah doa, walaupun dari luar, ada yang dari Siantar, ada yang dari Medan, ada yang dari Solo, sampai ada juga yang pernah di Amerika kita WA call juga ya. Tapi ya itulah pokoknya itu dari berbagai ini. Dan saya juga heran ya, saya pernah bilang Tuhan, saya mau jadi rumah doamu segala bangsa gitu ya. Tapi saya pikir ini kan kayak kata-kata ini aja ya, supaya ini sebenarnya enggak sama saya itu sama orang. Tapi ternyata benar ya, karena dari semua hampir beberapa suku bangsa juga ya, itu saya aminnya aja ya Pak ya, berarti saya bisa jadi rumah doa juga ya dari beberapa suku bangsa di beberapa daerah. Dan akhirnya memang sebelumnya juga Tuhan tuh kayak taruh saya itu untuk Indonesia, berdoa untuk Indonesia ya. Saya benar-benar nasionalis saya tuh entah kenapa begitu tinggi untuk Indonesia, dan saya memang banyak berdoa, dan saya akhirnya melihat saya juga banyak dapat berkat ya dari negeri ini ya, terutama itu anak saya. Udah gitu saya juga dapat sertifikat rumah dari Pak Jokowi itu ya, itu saya alami juga pemutihan gitu ya Pak ya. Ya, jadi setiap doa yang kita yang kita panjatkan sama Tuhan itu akan balik lagi ke kita. Yang saya alami, yang saya rasakan gitu. Jadi kemanapun saya Tuhan ya udah. Akhirnya saya juga dibawa ke saya pindah gereja juga Pak. Jadi saya memang sekarang saya di GBI, tapi dulu saya di GBI ada GBI yang lama, cuman
karena pokoknya Tuhan bawa saya ke satu pelayanan lagi yang lebih lagi ya. Amin. Nanti Ya. saya bisa keluar dari 20 tahun saya ada di gereja itu, Tuhan bisa bawa saya keluar melalui pandemi ini. Dan saya dibentuk lagi di jadi di Komsel itu saya dibentuk lagi di situ mempertajam ya kita dengan sesama bagaimana, karena kan saya seperti yang tadi saya bilang saya introvert, tapi dengan kita mulai dengan sesama lebih banyak ketemu itu akan nanti semakin kita ditajamkan, kan besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Nah itu saya ke situ lalu akhirnya saya dengan Misiona juga jadinya kok bisa sama ya. Akhirnya saya sekarang merasakan juga bahwa Tuhan tuh mengaruniakan saya untuk berdoa untuk orang sakit. Dan akhirnya ketemu sama Misiona, sebelumnya Misiona juga bilang saya nih mau berdoa untuk orang sakit. Dan waktu saya mengalami persoalan juga sama suami saya, entah kenapa Tuhan bikin saya keluar dari rumah dan dia bawa saya ke rumah paman saya. Dua paman saya yang benar-benar dalam kondisi memang baik ekonominya, makmur segala macam, tapi untuk Tuhan benar-benar down mereka. Sampai ada anaknya yang lumpuh, dan itu sekarang yang menjadi pergumulan kami sama Misiona. Kami melayani untuk membawa sepupu saya ini supaya bisa sembuh kembali, bisa berjalan lagi karena ini kemarin dia benar-benar lumpuh total. Yaitu yang bisa saya sampaikan banyak ya, seperti yang bilang Ibu Stella, begitu banyak kebaikan Tuhan yang saya rasakan, yang benar-benar karena kita nggak kepikiran, tapi itulah yang memang Tuhan bilang kan, apa yang tidak kamu pikirkan, apa yang tidak kamu pernah dengar, itu yang kamu terima. Itu saya rasakan. Mungkin bagi orang itu sebenarnya kurang dahsyat, tapi menurut saya Tuhan dahsyat banget. Dan saya bersyukur Tuhan kasih saya rasa syukur yang melimpah, itu aja sih. Terus sekarang saya mau nanya, ibu ngajar tuh ya, ibu ngajarnya itu kelasnya kayak gimana? Tabur tuai katanya. Kamu pernah dengar nggak tuh tabur tuai? Tabur tuai sih di agama dulu saya Buddha itu diajarkan, mama saya dulu kalau aku tabur tuai, ini kamu nabur gitu, nolong diri sendiri. Nah, kamu baca itu di kitab Markus, kitab Lukas, Injil Matius, tiga itu ya, Matius, Markus, Lukas, itu ada tabur tuai, sistem kerajaan surga. Kalau kamu bilang kamu orang warga kerajaan surga, jangan bilang kamu nggak kenal sistem kerajaan surga. Akhirnya saya bilang, oh gitu ya, ya udah. Terus gimana dong? Belajar memberi. Akhirnya saya waktu itu benar-benar dibantu Tuhan. Dari kita kontrak rumah, saya punya handphone satu baru beli harga 400. Mama saya sampai bilang, ini nggak ada yang kerja nih. Adik saya juga nganggur waktu itu. Terus Tuhan bilang, jadiin taburan tuh handphone. Waduh, kan mikir juga dong, handphone jadiin taburan. Lalu kalau handphone saya jadi taburan ini nanti gimana buat kedepannya gitu kan? Istilahnya nanti keluarga kami gimana Tuhan gitu kan? Ini adik saya Andreas gitu kan. Nah terus dia bilang gini, pokoknya udah kamu harus lepasin itu jadi benih taburan kamu. Saya hubungin lah satu pendoa siapa? Saya bilang, Bu, saya disuruh Tuhan nabur. Apa? Barang yang terbaik. Ini saya punya harta satu-satunya. Saya nggak tahu lagi mau ngapain. Saya lagi mandi, Tuhan cuma bilang, beri apa yang terbaik dari hidup kamu. Saya diminta itu lepasin itu. Akhirnya saya belajar tentang janda disapa. 1 Raja-Raja 17, memberi dari kekurangan. Mama saya bilang, kamu tuh katanya orang kerja pagi kamu tidur, orang kerja malam tidur kamu bangun. Jadi jamnya dibalik aja, kamu tinggal aja di rumah. Saya bilang gini, nggak apa-apa, biarin deh sampai waktu Tuhan. Dan benar ketika waktu itu memang saya lagi bingung mau ngapain gitu kan, sampai ada orang bilang, saya yakin karena kamu punya kemampuan lebih gitu kan. Dia punya PT, sampai dia bilang saya punya modal, kamu yang jalanin usaha, saya itu akan balik. Tapi saya bilang nanti saya tanya Tuhan dulu deh, kayaknya Tuhan nggak suruh saya jadi pebisnis lagi. Saya bilang karena dunia bisnis itu udah lewat buat saya. Terus kamu mau jadi apa? Pokoknya saya mau tunggu sampai Tuhan nunggu. Saya harus jadi apa? Saya bilang gitu. Nah akhirnya sampai satu ketika Tuhan bilang ngajar. Saya bilang Tuhan, saya bukan latar belakang guru, saya nggak sekolah SPG, saya nggak sekolah itu. Apa yang saya harus ajarkan?
dan dapat murid pertama kali SMP kelas 3. Mending kalau SD kan masih gampang. SMP kelas 3 saya suruh ngajarin. Anaknya Majelis Gembala Sidang Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Jadi saya waktu itu ikut kayak sekolah Alkitab GKII. Itu namanya latihan dasar kerohanian Kristen LDKK. Nah, di situ saya dibentuk lagi tim pendoa lagi. Jadi memang kebanyakan ketemunya pasti tim pendoa. Saya bilang sampai mama saya bilang, "Ma, ayo Ma ikut doa lagi." Kata mama, "Kamu aja yang pergi. Ntar kamu pulangnya pagi." saya walaupun nggak punya uang waktu itu saya melangkah aja. Padahal kan lumayan jauh, saya tinggal di Cilodong, itu di daerah Jakarta Selatan. Saya pergi dengan ongkos 10.000, saya jalan, saya dengan iman. Tapi ada aja selalu Tuhan sediakan begitu. Ketika sampai satu ketika saya menopang orang dalam pelayanan, dia bilang gini, "Saya punya aset nih, Yohan, udah berapa ini? Terus nanti mau bangun gereja, kamu harus jadi wakil saya." Oh gitu ya, kan ada tuh wakil-wakil yang lain. Nanti akan dilihat. Ternyata dulu banyak saya punya ministry, tapi ada aja yang nyuri tas gereja, nyuri gitar, katanya buat zina, wah banyak banget. Saya sampai dibentuk di situ, semua pengurus gerejanya saya diperkenalkan. Mereka bukan orang-orang biasa, mereka semua punya karunia. Ada yang mata elang, ada yang mata Raja Wali, katanya kan. Terus sampai ada yang untuk pemetaan, doa peperangan itu ya, sampai mereka tunjukin loh, ini peta ini, tumpang tangan, katanya. Terus saya belajar itu untuk memberkati bangsa-bangsa. Saya pergi itu daerah Kelapa Gading, dia bilang, doa peperangan itu Kelapa Gading kepala naga. Pegang itu kepala naga. Nanti perpindahan ke KM bangsa-bangsa. Oh itu saya belum punya rekening. Tapi ini kesaksian hidup ya. Jadi waktu harus punya iman yang besar gitu ya. Kenapa waktu itu saya bilang, Tuhan, saya belum punya nomor rekening. Udah ada dulu, tapi karena saya diproses dari zero, akhirnya saya nggak punya nomor rekening. Gimana saya pengen buka rekening? Pergi, kamu datengin ATM. Jadi saya tuh ada ATM BNI, Mandiri, BRI, CMB Niaga, terus ada OCBC, NISP, itu kurang lebih 7 ATM di ada Kelapa Gading. Pergi itu sama mentoring saya, cuma doa, aduh kita belum punya ATM, Tuhan Yesus berkati, saya kelak punya ATM ini, punya ATM ini, punya ATM ini, punya ATM ini, pindah ke kekayaan bangsa-bangsa terjadi, saya terima. Itu iman saya ya. 3 bulan kemudian tiba-tiba orang bilang, "Saya mau memberkati kamu, buka itu rekening." Wah, saya buka itu rekening, dan itu benar berkatnya itu bukan berkat ratusan ribu, puluhan juta yang saya terima. Sampai dia bilang, "Kamu mau kemana?" "Mau ke Ungaran saya, mau doa puasa Ester di Ungaran." Saya belum ngerti waktu itu puasa Ester kayak gimana. Waduh, pokoknya saya ikut doa puasa deh. Nanti saya temenin, nggak taunya Gunung Merapi meletus. Akhirnya perginya ke Bandung, dibayarin 1 minggu di Bandung. Pelayanan lagi di Bandung, jalan-jalan tuh tapi sambil pelayanan jiwa-jiwa. Jadi dulu tuh emang banyak terjun untuk pemetaan rohani. Jadi kalau orang bilang itu sesat, semua ada dasarnya di Alkitab. Gak ada yang sesat. Kalau sampai kemarin saya juga dengar istilahnya ada yang fitnah saya, perkaranya sama Tuhan. Ya kan? Saya nggak pernah, saya takut sama Tuhan. Yang penting nomor 1 Tuhan, Engkau yang mengenal hati saya, Engkau yang tahu saya. Apapun Tuhan yang saya lakukan itu semua ada tertulis. Karena saya dibentuk iman saya. Siapa yang mau saya lihat? Hanya Tuhan Yesus yang ini. Ya kan? Makanya mama saya dapat nama Esther. Papa Riaji langsung memberikan nama Esther. Iya. Padahal saya bilang, kenapa dia namanya Esther? Dulu dia rajin puasa. Waktu bertobat itu juga saya mikir mau nyari pendeta buat doakan mama saya. Ternyata waktu saya lagi nyanyi puja penyembahan aja di ruang tamu, waktu itu masih dikatakan, mama saya merasakan dilawat Tuhan. Dia nangis, dia panggil saya, dia bilang, "Wih, kayaknya mama mau baptis aja nih." Yakin mah, nggak usah ngikut-ngikut saya. Enggak. Kayaknya tuh dulu dia cerita di Kalimantan, dulu tuh dia pernah waktu masih tinggal di pedalaman Kalimantan, itu di Pontianak, di jalan Haji Abbas apa di ini? Ya, di Maya Pontianak. Di pedalaman ada gang, jadi Haji semuanya. Abbas ya. Nah itu dia suka ngeliatin orang ada persekutuan doa ibadah. Jadi itu dari situ dia dulu waktu dia belum nikah sama bapaknya, dia bilang gini, nanti satu saat saya akan jadi pengikutnya seperti mereka
ibadah. Hmm. Makanya waktu pas saya waktu masih di petakan itu mama bilang gini, kayaknya itu tuh udah lama tuh waktu di Kalimantan, belum datang ke Depok, belum ada kamu, dia bilang gitu kan. Jadi ini udah saya memutuskan. Akhirnya saya nggak ragu-ragu lagi bawa. Jadi 1 tahun saya masuk di tim pendoa, saya minta kadonya kan pertobatan, Tuhan kasih. Haleluya. Pertobatan jiwa-jiwa. Ya, Tuhan. nah, kalau tahun ini saya minta Tuhan tolong selesaikan semua masalah hutang piutang, Tuhan juga kasih. Amin. Itulah banyak kebaikan Tuhan. Jadi kalau bilang minta apa kamu sama Tuhan, banyak banget. Tapi saya kalau kamu bilang, jangan bilang kalau misal kamu dapetin A, dapetin B, dapetin C, Tuhan juga minta ketaatan kamu. Betul. Harus ada ketaatan dulu Ya. baru kamu bisa menuai. Yes. Makanya saya bilang kalau nggak taat jangan harap bisa menuai. Yes. Saya kemarin saya bilang Tuhan, gerejamu, umatmu, misionarismu butuh dana dalam pelayanan. Ya. Dunia sedang gempa Tuhan, goncangan di Ya. mana-mana, tapi Tuhan akan pindahkan kekayaan Yes. bangsa-bangsa. Amin. Ya, saya Amin. 60 Tuhan akan terjadi. Saya tuh kadang mau penyembah saya bilang, saya pindahkan kekayaan bangsa-bangsa dari seberang laut, Tuhan pasti terjadi Tuhan. Yes. Pasti terjadi Tuhan. Dari orang benar kepada orang dari orang fasik kepada orang benar, Yes. saya bilang gitu. Ini untuk pelayanan misimu, untuk memberkati pekerjaan. Ya. Pakai kami Tuhan, pakai semua orang-orang, pakai Tuhan, Engkau akan mengerjakan yang jauh lebih besar, Betul. jauh lebih banyak dalam kehidupan kami sebagai orang Amin. percaya di Tuhan. Sampai saya bilang Tuhan, makasih. Sampai saya kemarin saya beli peta, saya lihat dulu ini pulau mana nih, gitu kan. Jadi kadang-kadang saya bilang, oh yang di sini nih kayaknya boleh nih, gitu kan. Itu ada saya tulis-tulisin, nah ini pulau Kalimantan, pulau Kalimantan, gitu kan. Jadi itu belajar, karena Ya, saya dulu betul. mentornya karena di tim pendoa dan dia sebagai ketua pendoa, dia punya anak-anak buah itu, dia pemetaan. Jadi dia bilang, saya bilang pemetaan itu seperti apa sih? Taruh itu Indonesia petanya di sini, terus ini perangin roh ini, itu yang saya belakangan ini lagi diingetin. Saya bilang Tuhan, jadi kayak di bawah harus banyak doa peperangan. Ya. Belakangan diingetin, hati-hati peperangan, roh perpecahan, roh fitnah, roh adu domba. Nah ini yang akan bekerja. Sampai dia bilang kemarin banyak akan ada kematian besar lagi, bencana alam di mana-mana kan. Dan saya lihat tadi pagi di mana tuh di Cina ya, yang Iya, goncang lagi. iya, antara Tajikistan dengan 7, Cina ya, berapa. Tajikistan. Di intinya wah saya bilang goncangan Tuhan, tapi biarin Tuhan, semakin digoncang Tuhan bilang akan Tuhan pindahkan dulu kekayaan bangsa-bangsa, karena itu akan dipakai Injilan untuk akhir. Injilan akhir, menuai jiwa-jiwa yang terbesar dan yang akhir. Amin. Jadi kita harus siap-siap kalau ketemu nanti jiwa-jiwa yang kita layani dari luar negeri pun akan menghubungi kita. Amin. Besok saya hari Minggu akan ketemu orang dari Taiwan, udah dibikin janji gitu kan. Padahal saya juga nggak kenal, saya bilang Ci di Taiwan apa di Indonesia baru nyampe. Oh gitu ya, iya. Berarti kan ada maksud Tuhan. Iya. Bisa seperti apa yang saya imani. Saya bilang perpindahan kekayaan bangsa-bangsa terjadi. Amin. Saya bilang gitu. Makanya saya bilang kalau dalam kita pelayanan harus melangkah dengan iman, Yes. jalan dengan iman. Yes. Lihatnya Tuhan, pasti semua akan terjadi. Gitu ya. Saya juga rindu di sini ada beberapa pendeta kan kayak tadi pagi saya bilang Ci Maria ini menguji. Saya udah digerakin Tuhan Ci. Soalnya tadi malam saya diingetin Tuhan. Ayo. Sampai saya bilang Tuhan, seperti apa yang kamu mau kemarin. Kan kamu keinginan hati kamu saya udah berikan. Kamu pun harus melakukan. Kamu harus melakukan. Sampai saya bilang iya terima kasih Tuhan. Saya bisa hidup sampai hari ini semua kebaikan Tuhan. Amin. Semua anugerah Tuhan. Apa sih yang bisa kita banggakan? Semua akan ditinggalkan. Ya. Semua akan kita nggak bawa. Yang kita bawa apa? Iman kita, Aman. penyelesaian kita dalam setiap misi pekerjaan Tuhan di dunia. Apa yang kita sudah bawa? Berapa banyak jiwa-jiwa yang kita bawa? Mungkin kalau kita nggak bisa bawa langsung jiwa-jiwa untuk ke Tuhan, untuk bertobat, dengan mendoakan aja itu udah salah Yes. Iya, satunya. betul. Itu salah satunya. Saya bilang 27 tahun saya berdoa untuk keluarga besar saya. Koko saya, cece saya bertobat. 3 orang keponakan saya. Jadi udah 3, masih ada berapa lagi kemarin? Taiwan 4, terus yang anaknya cece 3 belum. Ada saya bilang itu kenapa anaknya belum pada mau bertobat? Katanya gini, mama papa aja.
nanti urusan kami, nanti kalau kami menikah kalian pusing lagi kalau agamanya beda. Jadi nanti aja. Jadi cece saya sama kakak ipar saya juga tidak mau memaksakan anak-anaknya, tapi saya bilang sama cece saya, berdoa aja biar ada pertobatan lagi buat anak-anak kami gitu kan. Nah terus dari koko saya sama aso saya, jadi 5-9 orang lagi yang belum. Dan itu jawaban doa itu nggak ada yang instan, Ya. semua butuh waktu. Iya, betul. Nggak ada yang langsung kita Betul. abrak-adabrak langsung Iya. kita dapat. Ya, seberapa Ada besar prosesnya. intensitas kita mendoakan. Ini barusan dikabarin teman saya kan baru pindah naik jabatan, yang tadinya dia di grade 7 pas dia pegang naik 2 level. Wow. Di grade 5 naik nih presentasinya, Yes. malah yang lama turun ke 7. Besok naik lagi, kamu naik level 1, saya bilang gitu. 6 bulan ke depan, jadi doa itu harus spesifik. Iya. Spesifik. Speak. 6 bulan kita punya target Iya, gitu kan. betul. Kayak kemarin saya bilang, Tuhan rumah selesai 2023 pertengahan selesai, saya bilang gitu, harus selesai awal Januari semua selesai. Ya Tuhan selesaikan, benar. Jadi seperti apa yang kita mau katakan, Iya. kita harus yakin itu akan terjadi seperti Yes. yang kita. Mungkin itu aja ya, saya udah bersyukur lah punya orang tua ya kan. Kadang saya juga bilang sama teman saya, kalau lagi ribut sama orang tuanya, saya bilang nanti kalau suatu waktu orang tua kamu tiada baru kamu menyesal seumur hidup. Betul. Saya bilang selagi masih ada ya berbaik-baik hatilah. Jadi kadang saya suka bilang ada satu nenek-nenek yang dari Kedah saya layani, anaknya besok kan mau tugasin ke Surabaya, sampai dia bilang, Yohana nanti kita beliin tiket deh, sekarang kita mau pergi aja. Sampai dia bilang sama anaknya, nanti saya mau ke Surabaya sama Yohana aja, nyamperin kamu katanya, umur 75 tahun. Sampai saya bilang sama teman saya, kamu ingat tuh orang tua ya kan, udah lanjut, kamu gak akan pernah tahu kapan dia akan Iya, kembali. betul. Selagi dia masih kuat, dia mau kemana, ikuti, nggak apa-apa, saya bilang gitu. Sampai jangan kamu sibuk bekerja tapi orang tua lupa waktu. Iya. Saya bilang, saya juga kadang sebagai kita sibuk melayani di luar, kadang nggak ada waktu kan ya. Tapi memang ada waktu-waktu tertentu saya menghabiskan waktu untuk sama keluarga. Satu hari aja minimal saya pergi sama mama, sama ponakan saya. Itu untuk kebersamaan. Jadi dia bilang kalau kita jangan cuma sibuk ke Samaria, Betul. Yudea, tapi Yerusalem Iya, berantakan. betul. Iya, Bukan? Jadi Harus itu. Yerusalem, Samaria, Betul. Yudea sampai ujung bumi. Iya. Jadi keluarga Betul, keluarga.